masukan dari Ibu Dr. Nurul untuk tentunya untuk perbaikan ya dari yang diusulkan oleh saudara ST. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mulia atas Prof. Uyun, mohon maaf, atas penguatannya kepada Bu Esti. Selanjutnya adalah paparan yang kedua dari Bapak Diki ya. Iya, Silakan, siap, Pak. sudah siap? Iya. Oke, bisa dimulai. Mohon maaf, saya boleh izin live ya dari Zoom? Oke, ini Oke, oke. Bisa. selepas ini nanti ada penguatan Bu, barangkali. Oh gitu. Oke, Oke, oke. Di kantor serem ngaji. Banyak silakan Pak bulan Doki. seminar. Sudah terlihat nih Bang Niji? Sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati penguji Ibu Dokter Haja Nurul Kamirati MPD MD. Yang kami hormati Bapak Mentor Dr. Andes Muhammad Jali Bawono. Yang kami hormati Coach Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah MPD MSc. Izinkan saya Diki Chandra Firmansyah akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Edukasi Pernikahan Dini melalui program edukasi dan sosialisasi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wandeteti. Ini untuk profil kantor kami. Nah, ini untuk isi yang teridentifikasi ada 5. Yang pertama yaitu edukasi mengenai pernikahan dini belum berjalan optimal, sehingga masyarakat masih kurang memahami dampak negatifnya. Yang kedua, masih sering ditemukan kendala terkait ketidakhadiran wali nikah. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan KUA. Yang keempat, belum optimalnya penanganan kasus hamil di luar nikah. Yang kelima, masih sering terjadi pembatalan pernikahan akibat kelengkapan administrasi yang tidak terpenuhi. Nah, dari Koriso ini kami analisis dengan menggunakan APKL. Itu yang pertama, belum optimalnya edukasi tentang pernikahan dini. Ini menempati peringkat pertama dengan nilai 19. Yang kedua, belum adanya kepastian dari awal nikah. Ini peringkat keempat dengan nilai 14. Yang ketiga, belum memadai sarana dan prasarana. Ini peringkat ketiga dengan nilai 15. Yang keempat, belum optimalnya penanganan kasus kehamilan di luar nikah. Ini peringkat kedua dengan nilai 17. Dan yang kelima, sering terjadi pembatalan pernikahan. Ini peringkat kelima dan 12. Dari analisis isu USG, ini masuk tiga besar. Selanjutnya core isunya adalah belum optimalnya edukasi tentang pernikahan dini. Nah, dari Diagram Fishbone, ini faktor manusianya yaitu yang pertama kurangnya SDM khususnya penghulu di satuan kerja Bawah Wanadati, kurang proaktif dan inovatif dalam memberikan informasi prosedur pernikahan, kurangnya literasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, komunikasi masih kurang jelas dan empatik dalam menjelaskan prosedur. Dari segi metodenya, tidak tersedia SOP khusus untuk memanfaatkan media digital, belum ada jadwal rutin pembuatan distribusi konten, kurangnya sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, minimnya referensi dan edukatif digital melayan pernikahan. Dari segi medianya, materi berupa template ini masih sangat terbatas. Kualitas jaringan internet di kantor juga belum memadai untuk unggah konten edukasi. Belum tersedia ruang khusus untuk atau studio kecil untuk produksi konten. Perangkat teknologi pendukung masih terbatas tersediaannya. Sementara di lingkungan, belum terbentuknya tim khusus atau kelompok kerja yang bertanggung jawab di digital di KUA, koordinasi antar staf dalam berbagi informasi maupun pelaksanaan tugas ini masih belum optimal. Budaya kerja yang mendukung pemanfaatan media digital ini belum terbentuk secara kuat. Tidak adanya sistem penghargaan atau reward recognition yang mendorong ASN berinovasi. Dan gagasan kreatifnya di sini yang pertama melakukan perencanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah. Yang kedua penguatan BIMWIN, bimbingan perkawinan. Yang ketiga kolaborasi dengan pihak terkait. Yang keempat pemanfaatan media digital. Yang kelima monitoring dan evaluasi program. Ini untuk matriksnya sesuai sudah saya cantumkan dalam materi. Selanjutnya tabel metrik. Nah, ini dalam habituasi nilai berakhlak. Itu untuk yang pertama orientasi pelayanan nilainya ada 5 total, akuntabel ada 3, kompeten ada 4, harmonis ada 3, loyal ada 6, adaptif ada 3, kolaboratif ada 7. Jadi jumlah aktualisasi per kegiatan total adalah 31. Yang untuk schedule kegiatan pada minggu pertama ini melakukan perencanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi BRUS
bimbingan remaja usia sekolah, ini konsultasi dengan mentor tahapannya dan juga mengadakan penyuluhan di sekolah tentang dampak pernikahan dini. Yang kedua, penguatan program bimbingan perkawinan atau BIMWIN. Ini tahapannya ada konsultasi dengan mentor, mendata catin yang akan melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut, mengundang catin untuk datang ke kawanan jadi. Selanjutnya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Terus yang ketiga, koordinasi dengan pihak terkait. Ini juga tahapannya konsultasi dengan mentor, bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mensosialisasi dan mencegah pernikahan dini, menyiapkan materi dan menentukan waktu pelaksanaan. Yang keempat, yaitu pemanfaatan media digital. Ini membuat konten edukatif melalui media sosial KUA menggunakan Instagram. Ini kebetulan sebelum saya ke sini, KUA Wanadati belum ada Instagram. Ini insya Allah kami buat untuk media sosialnya Instagram. Menyediakan infografis digital tentang kesiapan menikah. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor untuk perencanaan kegiatan. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi program. Ini mentor untuk perencanaan kegiatan, mengevaluasi efektivitas konten edukatif melalui media sosial Instagram, mengevaluasi efektivitas sosialisasi bimbingan pranikah atau BRUS dan kerjasama lintas sektor. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas sosialisasi BRUS bimbingan remaja usia sekolah. Ini untuk sekecil kegiatannya dan juga outputnya yang diharapkan dari setiap kegiatan, dari tersusunnya rencana bimbingan BRUS, peserta didik memahami dampak negatif pernikahan dini, tersusunnya rencana kegiatan BIMWIN yang terstruktur dan terjadwal, tersusunnya daftar calon pengantin, peserta BIMWIN hadir sesuai dengan jadwal, BIMWIN terlaksana dengan sesuai SOP KUA, tersusunnya rencana kegiatan dan struktur, pelaksana kegiatan sosialisasi di sekolah dengan partisipasi aktif guru dan siswa, materi sosialisasi siap, tersedia konten edukatif dan infografis digital yang informatif, menarik dan mudah diakses, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapan menikah, tersusunnya kegiatan yang tersusun jadwal, tersusunnya rencana kegiatan yang tersusun jadwal, dan juga tersusunnya laporan evaluasi kegiatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya dari penguji, mentor, dan juga coach, pembimbing. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor yang rawat sinten Pak Diki. Nih Bapak. Pak Muhammad Huzali Bawono. Oke, Pak Muhammad Ghazali. Monggo Pak bisa memberikan penguatan maksimal 3 menit kepada Bapak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Penguji, Ibu Dr. Haja Nurul Kamilati, MPD MED, dan kepada yang saya muliakan Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah, MPD MSI. Dalam kesempatan ini terkait dengan peserta yang namanya Mas Diki Chandra Firmansyah, yaitu terkait dengan seminar rancangan aktualisasi akan memberikan penguatan. Ada beberapa yang saya sampaikan yang terkait dengan penguatan dari judul optimalisasi edukasi pernikahan dini melalui program edukasi dan sosialisasi di lingkungan KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama yaitu terkait dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini, yaitu khususnya Bapak Ibu mohon maaf, ini nanti ada menutup break mohon kepada seluruh peserta kepada seluruh peserta ya jangan leave meeting, jadi jangan close breakout room, jadi kita Ini harus mohon mengulang lagi. bantuan Mas Green, terlempar lagi Oke. saya keluar ini. Ini dari kelompok 3 kayaknya Pak. ya. Mohon maaf tadi ada yang ini ya, mungkin kepencet ya dari teman-teman peserta. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Mohon maaf Pak. Terima kasih Mas. Terkait dengan penguatan, ya. Oke. Yang pertama adalah tentang edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini, khususnya di lingkungan sekolah, BRUS. Ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Terus yang kedua, terkait dengan pembuatan akun Instagram yang resmi di KUA Wanadadi oleh Mas Diki Chandra Firmansyah, itu akan memberikan kontribusi positif dalam
mendukung publikasi dan informasi kegiatan instansi. Untuk yang ketiga adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan, BINBIN, telah berjalan dan diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal berikutnya berkesinambungan begitu. Karena BINBIN ini juga dilaksanakan secara mandiri juga seperti itu. Yang semua pengantin dilaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri. Terus yang berikutnya adalah optimalisasi pelayanan administrasi di KUA Wanadadi itu semakin meningkat melalui pemanfaatkan inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan kegiatan ataupun pelaksanaan pernikahan atau pemahaman yang terkait dengan pernikahan itu sendiri. Terus yang kelima adalah ini kerjasama lintas sektoral yang dilakukan, yaitu kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu dengan Puskesmas, dengan Koramil, juga dengan Polsek. Ini berkoordinasi sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang terkait dengan pemahaman pernikahan dini itu sendiri. Itu sebagai penguatan yang terkait dengan rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Mas Diki Chandra Firmansyah SAG. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan penguatan ini. Barangkali mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penguatannya. Selanjutnya adalah penguatan ataupun pertanyaan dari Ibu Dr. Nurul Kamilati selaku penguji. Waktu maksimal untuk memberikan pertanyaan kedua panelis kita maksimal 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mentor, Profesor Dr. Insinyur Safatur Uliyun, STMKOM PTM Asian Inc. Beliau adalah PD2, nggih. PD2 Fakultas Saintek. PD1. Oh, maaf, WD1. Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali, Prof. Uyun. Terima kasih. Selanjutnya adalah mentor dari Bapak Diki Chandra Firmansyah SAG, pemulu ahli pertama, Bapak Dr. Andes Muhammad Rajali Bawono, dan yang kami hormati pula moderator rekan kami, Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah MPD MSI, dan yang sangat kami sayangi, kami banggakan kedua peserta latihan dasar Angkatan 19. Yang pertama Mbak Esti Setianing Jati, M.Arts. Yang kedua Mas Diki Chandra Firmansyah SAG. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Anda berdua sekarang memasuki seminar rancangan aktualisasi. Presentasi sudah sangat bagus dan Anda tampak menguasai. Selanjutnya izinkan kami untuk yang pertama fokus pada rancangan aktualisasi dari Saudara Esti Setianing Jati ya. Yang pertama Mbak Esti, nah ini. Iya Bu. Ya baik. Ini tadi disampaikan bahwa isunya adalah kurangnya kolaborasi antar stakeholder. Ya betul ya Mbak ya. Kemudian setelah melalui Visbon, Anda sampai pada kesimpulan bahwa solusi adalah yang Anda tawarkan adalah penyusunan dokumen perencanaan, beautifikasi, gitu nggih? Betul Bu. Nah sekarang bagaimana Anda sampai pada ini solusinya adalah kurangnya kolaborasi antar stakeholder. Maksud saya kategori mana itu yang diambil dari Visbon tadi? Ya, izin Bu. Ya, silakan. Karena ini kan proses penyusunan dokumen perencanaan ini kan melibatkan beberapa stakeholder. Yang pertama itu dari pihak unit pengembangan bisnis PPB dari selaku pengelola dari University Hotel.
Kemudian melibatkan juga prodi arsitektur, dalam hal ini nanti akan melibatkan kaprodi dan juga saya selaku calon dosen dan juga melibatkan mahasiswa dalam prosesnya. Jadi yang menyusun itu sebenarnya nanti yang menawarkan desainnya itu mahasiswa dengan supervisi dari kami, kaprodi dan juga calon dosen. Kemudian untuk menyusun RAB-nya itu kami dari saya calon dosen dan itu nanti eh, akan dikawal oleh Prof. Uyun selaku mentor dan juga selaku WD1. Nah, itu nanti kita akan serahkan hasilnya atau outputnya itu kepada unit pengembangan bisnis. Nanti akan dijadikan dasar untuk pengajuan anggaran kepada rumah tangga di universitas sendiri, Bu, di dataran universitas. Jadi kolaborasi stakeholder antar stakeholdernya itu seperti itu. Jadi dari mahasiswa, prodi, kemudian unit pengembangan bisnis nanti akan diteruskan unit pengembangan bisnis selaku jembatan antara pemangku kebijakan dengan kami yang mengusulkan desain itu. Itu Oke, Bu. baik. Ya, baik. Ya, Mbak. Selanjutnya, eh, ini tadi untuk pada langkah-langkah, langkah yang Iya, keempat, itu kan ada oke. penyusunan dokumen perencanaan, ada Betul, Bu. dokumen pra-desain. Nah, ini Iya, yang difokuskan di dokumen pra-desain itu apa saja, Mbak? Apakah iya. nggih, Jadi pada eh, penganggaran atau yang lain, Mbak? Jadi kami kan melakukan survei lapangan dulu. Nanti kita menentukan peta titik-titik mana saja yang akan kita buatkan desainnya. Nah, pradesain di sini adalah usulan desain dari kondisi existing itu akan kita rekomendasikan menjadi seperti apa. Jadi outputnya adalah dokumen desain dalam bentuk 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Bentuknya gambar, Bu, berupa gambar. Kemudian di poin kedua itu ada penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya itu nanti eh, bentuknya ya angka-angka yang estimasi untuk pembangunan desain yang sudah disusun tersebut, Bu. Ya, baik. Eh, Saran saya ini apa sudah ada atau belum gitu Mbak Nggih? Iya, Eh, untuk di perancangan untuk dokumen pradesain ini, ya, iya, apakah sudah di apa ya di akan dibuatkan hal-hal yang terkait dengan eh, dokumen publikasi ataupun pemasaran, Mbak? iya. Karena Itu, mungkin bisa jadi oke, selama ini nggih, pendapatan dari Hotel UIN betul. itu nggih, kan itu Iya, betul, Hotel Bu. UIN itu bisa jadi karena kurangnya promosi Betul, gitu nggih, promosi khususnya betul. mungkin di sini saya dapat sampaikan ke ini Mbak, ke sekolah-sekolah atau madrasah yang mereka ini mengadakan eh, studi tour di Jogja gitu kan, di Iya, tour di Jogja. Jadi iya. monggo Mbak disampaikan. Betul sekali, Bu. Di dokumen pradesain itu tadi kan saya sampaikan meliputi dokumen visualisasi 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Nah, yang Mm-mm. 3 dimensi itu nantinya bisa diolah ke dalam beberapa bentuk, misalnya flyer atau konten Instagram atau animasi juga bisa, Bu. Nanti kita kita tambahkan sebagai alat untuk marketing seperti itu, Bu. Oke. Oke. Eh, Selanjutnya, Mbak, bagaimana Anda mengimplementasikan nilai loyal dan nilai kompeten dalam rancangan aktualisasi ini? Ya, untuk nilai loyal sendiri, karena di awal kita sudah merumuskan beberapa tahapan rencana kerja, itu harapannya bisa menjadi salah satu komitmen kami untuk tetap melaksanakan apa yang sudah direncanakan, dan kami tetap mengkonsultasikan kepada mentor di sini dalam hal ini Bu Prof. Uyun, itu harapannya setiap apa yang kita lakukan itu eh, merupakan bentuk loyalitas saya terhadap institusi dalam hal ini mentor juga. Ya, Kemudian untuk kompeten. kompeten sendiri, Mm, karena ini bidang keilmuannya juga eh, inline dengan apa yang sudah saya pelajari, yaitu untuk dari sisi arsitektural sendiri ya harapannya saya bisa menerapkan teori-teori yang sudah didapat di pengalaman sebelumnya, karena sebelumnya saya juga merupakan praktisi arsitek dan juga saya mm, eh, juga belajar beberapa teori dari eh, S2 saya seperti itu, Bu. Jadi oke. harapannya bisa menghasilkan produk yang kompeten seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, Mbak, apakah rancangan aktualisasi ini terkait dengan tusi Anda sebagai dosen di prodi di program arsitektur, Mbak?
Bagaimana Anda Betul. menjelaskan? Ya, tusi dosen itu kan sebenarnya ada tiga tridharma ya, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, untuk kegiatan ini mungkin titik beratnya adalah untuk pengabdian masyarakat. Artinya di lingkungan internal, dimulai dari lingkungan internal sendiri, dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga. Dan dalam pelaksanaannya tentu saja ada eh, aspek-aspek seperti pengajaran juga diterapkan karena kita melibatkan mahasiswa seperti itu, Bu. Jadi tidak melenceng dari tusi sebagai dosen untuk melakukan tridharma seperti itu. Ya, baik. Apakah Anda yakin nanti hasil rancangan aktualisasi ini dapat digunakan untuk sumber aset yang lain? Ya, Bu, dengan mekanisme yang serupa, dengan mekanisme kolaborasi yang serupa, saya yakin itu akan bisa berjalan untuk aset-aset yang lain. Karena mungkin UIN sendiri kan asetnya tidak hanya University Hotel, ada multipurpose, ada clubhouse, ada yang lainnya. Jadi mungkin itu dengan skema yang sama bisa diterapkan juga, Bu, seperti itu. Ya. Yang terakhir, Mbak, bagaimana Anda mensosialisasikan kepada unit-unit lain untuk apa menggunakan atau untuk mengadopsi dari hasil rancangan aktualisasi Anda? Kalau untuk itu kan dalam kasus ini sebenarnya yang menjadi jembatan itu adalah unit pengembangan bisnis. Jadi semua aset itu dikelola oleh eh, unit pengelola pengembangan bisnis. Jadi mungkin kita bisa mengusulkan dengan identifikasi awal aset-aset mana saja yang nantinya bisa dilakukan mekanisme serupa seperti itu, Bu. Jadi dengan koordinasi dengan stakeholder yang memang bertanggung jawab atas itu seperti itu. Mungkin Ya. seperti itu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Esti Stianing Jati MH. Sukses Baik. dan semoga Ya. lancar pelaksanaan rancangan aktualisasi ini. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Esti dan Prof. Oyun, terima kasih juga Ya, terima kasih Prof. atas Uyun. kesempatannya. Oke, Sukses selalu, Prof. Sekian Terima kasih, Mbak. Bu. Oke, Terima monggo, kasih. silakan, terima Monggo. kasih. Selanjutnya adalah ini tadi Terima Richard kasih ya. langsung Ya. dulu Bu. Ya. Ini kita tambahkan 5 menit untuk pertanyaan ke Pak Oke. Diki dan Ya. ya silakan Ya, Bu baik. Nurul. Yang berikutnya Mas Diki Chandra Firmansyah SAG ya, penghulu Iya. ahli pertama. Oke, baik. Mas Diki tadi eh, ini saya ingin menanyakan adalah yang terkait dengan ini pemanfaatan media digital tadi Mas. Itu Oke. kapan Mas membuat media digitalnya dan memanfaatkan aplikasi apa aja Mas? Monggo. Untuk pemanfaatan media digital, jadi pertama kami masuk ke Mm-mm. sini untuk di kawasan itu, ternyata belum ada Instagram, Ibu. Jadi kami fokus untuk pembuatan di Instagram dulu, dan juga kemarin sebenarnya juga sudah eh, penguatan di Google Maps untuk ratingnya, Ibu. Karena sekarang kan Google Maps juga ternyata banyak banget membantu ketika ratingnya tinggi, ini kan juga membuat masyarakat jadi, oh ternyata pelayanannya bagus, nah seperti itu. Jadi untuk fokusnya kami sementara di Instagram dulu, Ibu. Karena untuk waktu 1 bulan ini medianya. Iya, iya, memang ya untuk website atau dokumen publikasi yang resmi ya, yang kantor atau madrasah itu memang like dan followernya dikit ya Mas ya. Ya. Iya. Kalau boleh saya tahu selama ini berapa sih Mas Kalau yang alhamdulillah, mereview Google Map itu kalau atau Google Map-nya pertama like awal oke saya ke iya. sini bulan Juli itu Mm-mm. masih sekitar baru penilaian baru 2,0 Ibu. Alhamdulillah sekarang Kawawana jadi semenjak kami masuk beserta bimbingan mentor ini sudah naik menjadi 4,6 untuk penilaiannya. Jadi viewernya dan followernya alhamdulillah semakin banyak. Jadi dari 2,0 ke 4,6 berarti kan kenaikan hampir 100% untuk penilaian. Berarti Oke. follower juga alhamdulillah. Kalau di Instagram kami sudah tembus 100 Ibu dalam 1 bulan ini alhamdulillah dari Juli sampai Oke. Agustus ini. Ya. Oleh karena itu, karena sebelumnya sudah ada, maka Anda mengawali judul Anda dengan kata optimalisasi ya, gitu, Gi? Iya, betul Ya Ibu. kan? Iya, Nah, selanjutnya, Mas, tadi ada Bruce gitu ya, iya. Bruce apa beras ya bacanya, Bruce gitu, Mas ya. Iya. Bagaimana atau siapa saja yang dilibatkan itu masyarakat atau anak usia sekolah untuk Eh, dalam kaitannya dengan rancangan aktualisasi Anda? iya, ini dengan anak usia sekolah Ibu.
tapi nanti kita akan berkolaborasi dengan lintas sektor, ya ini dari Puskesmas, tadi sesuai disampaikan mentor saya, Puskesmas, baik dari Koramil dan juga Polsek, untuk penguatan bimbingan remaja usia sekolah ini, untuk mengantisipasi bahaya pernikahan dini. Karena di Wanadadi ini dalam 2 bulan terakhir lumayan tinggi, ada sekitar 6 pasang yang harus sidang dulu karena usia masih di bawah 19 tahun. Niku Ibu. Mm-mm. Jadi di sini edukasinya dengan program edukasi yang tadi bekerja sama dengan stakeholder tadi, atau Anda fokusnya pada penggunaan ini media digital, Mas? Gimana Nanti itu? dua-duanya Ibu, dari Instagram juga, Dua-duanya. terus kami juga mengadakan sosialisasi di tingkat sekolah, insya Allah di tingkat MA atau SLTA. Eh, Pastikan waktunya cukup ya, Mas. Ini hanya 30 hari ya. Nggih, insya Allah Itu sudah kami koordinasikan dengan banyak. mentor juga. Oke. Selanjutnya, itu nih. Selanjutnya adalah bagaimana Anda mengimplementasikan eh, nilai harmonis dan nilai berorientasi pelayanan pada rancangan aktualisasi Anda. Tinggi. Untuk harmonis sendiri, ini membangun Mhm. hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait, baik dengan pihak sekolah, dengan pihak masyarakat, terus pihak nanti hubungan baik antara KUA dengan lintas sektor seperti Puskesmas, Polsek Koramil, ini membangun hubungan yang baik secara harmonis. Sementara dengan berorientasi pelayanannya, kami berusaha memberikan layanan edukasi yang proaktif dan yang terbaik untuk masyarakat. Karena sekarang masyarakat kan berbagai golongan gitu, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada juga Gen X gitu ini. Jadi kalau untuk kita merambah ke Gen Oke, Z baik. ini menggunakan Instagram itu Ibu. Oke. Eh, Klasifikasi isu Anda ini kalau kita kaitkan dengan agenda 3, ini masuk ke manajemen ASN atau smart ASN. Manajemen ASN Ibu. Bagaimana penjelasannya? Oke. Karena untuk ini manajemen ASN kurang optimalnya pernikahan, edukasi pernikahan dini ini berawal dari kurangnya pertama tadi yaitu kemampuan ASN dan juga SDM-nya. Karena kami di belum Tanya di soal sini sudah baru ada satu untuk penghulu yaitu Bapak Kepala saja. Alhamdulillah pada bulan Juli ini kita ketambahan 2. Ini untuk SDM-nya sehingga kemampuan ASN akan meningkat dan memberikan edukasi dan literasi secara digital maupun secara langsung untuk Oke, memperkuat jadi manajemen ASN-nya Ibu. ya, baik. Jadi edukasi yang Anda lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak atau pengaruh positif kepada eksternal, tapi juga internal ya, Iya. para staf yang ada di lingkungan kerja Mas Diki Chandra Firmansyah. Iya. Baik, Mas Diki Firmansyah, terima kasih, sukses, nggih. Semoga Iya. lancar Amin. melaksanakan aktualisasi. Ya, Tidak cukup, terima Mas kasih Kepala. Bu Dr. Nurul untuk pertanyaan dan penguatannya juga. Terima kasih Pak Diki dan Mintor yang telah memberikan paparan dan penguatan juga. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang hadir di kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah paparan dari Bu Fajar ya, Bu Fajar dan Iya, Bapak. Pak Catur sudah rawuh untuk mentornya. Sudah, Pak. Sudah nggih. Jadi dua dulu silakan Bu Fajar bisa memaparkan waktu maksimal 7 menit. Silakan. Oke, sebentar Bapak. Saya izin. Oke. Izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat?